Maka kemudian banyak yang orang tua yang kemudian mengatakan, Mas, lah nek wong-wong ini mlebu pondok pesantren ngapal Quran ini nanti masa depannya seperti apa, Mas, kan gitu. Suram ini kayaknya nggak punya masa depan, kan gitu ya. Tidak sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala orang yang datang kepada kita kemudian dia bertanya seperti ini yang beliau sampaikan, Mas, akhirat itu juga penting, Mas, memang akhirat itu memang penting, tapi dunia ini juga penting, Mas, kan gitu. Statement ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan orang kalau mondok itu orang belajar Quran ini tidak butuh dunia, kan gitu ya. Zuhud, miskin, kere, kan gitu ya. Nggak punya masa depan, kan gitu ya. Sampai kemudian ada orang yang bertanya, Mas, bagaimana kalau mondok di tempat jenengan ini kemudian dapat nggak ijazah itu? Saya katakan dapat ijazah tahfidz, dapat ijazah pondok, kemudian juga dapat ijazah resmi dari negara. Ya. Kok bisa seperti itu, Mak? Keutamaan Quran. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan ya sabda Nabi SAW yang disebutkan di dalam kitab Nasoih Ad-Diniyah. Ya, ada kitab namanya Nasoih Ad-Diniyah yang disebutkan tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi." Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki penuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kemudian ya hadis ini dikomentari oleh Syekh Abdullah Ba'alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan, "Qultu wa hadza takaffuli khasin ba'da takaffulil am." Jadi apa? Jaminan rizki yang Allah berikan kepada penuntut ilmu itu, apalagi kepada penghafal Quran yang menghafal firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu, akan Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan khusus setelah Allah memberikan jaminan umum kepada makhluknya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ba'da takaffulil amin alladzi takaffalallahu bihi likulli dabatin fil ardi fi qawlihi wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi penuntut ilmu, terutama penghafal Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jatah rizkinya itu khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan umum. Ya, secara umum Allah sudah menjamin rizki seseorang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah orang yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rizki kepadanya. Ini umum. Namun penghafal Quran, penuntut ilmu diberikan lagi jatah rizki khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'nahu ziyadatu taisir wa raf'il ma'unah wal kulfah fi talabir rizki wa husulihi. Maka kemudian Syekh Abdullah Ba'alwi Al-Haddad ini mengatakan, santri itu, penuntut ilmu itu, penghafal Quran itu kalau kemudian apa? Hafalan Qurannya, menuntut ilmunya temenanan, kan gitu ya. Bukan penuntut ilmu yang hahihu, kan gitu ya. Maksudnya penyenyean, kan gitu ya. Ya, penghafal Quran yang sungguhan, maka kemudian Allah menjamin rizkinya dan akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan rizkinya itu. Ya. Jadi tidak ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala penghafal Quran itu yang sungguh-sungguh dia kuat hafalannya, sungguh-sungguh thalabul ilminya, kemudian nganggur, itu tidak ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Kita memiliki lembaga pendidikan baru Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru mau 2 angkatan. Insya Allah tahun depan kita meluluskan 14 anak, 14 santriwati. Itu pondok-pondok pesantren yang sudah menghubungi kita, Pak Ustadz, minta ini uyata baktinya, kan gitu ya. Diminta itu sudah banyak, kalau kita kasih semuanya habis itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pernah mendatangkan seorang ustadzah dari Solo dan beliau Masya Allah sudah memiliki sanad, Pak. Ya, hafalannya bersanad. Ketika datang ke tempat kita ini kita mikir, Pak, ini kita mendatangkan ustadzah hafidhah hafal Quran bersanad, wani piro ini, kan gitu ya. Ya, kita sudah mikir-mikir itu, Pak, ya. Sampai kemudian Masya Allah tabarakallah, ya 2 tahun beliau bersama kita. Ya, beliau juga masih ngajar online karena dibutuhkan umat, Pak, Masya Allah. Akhirnya kemudian beliau diminta pulang oleh keluarganya, oleh orang tuanya, diminta untuk kembali ya ke Jawa.
ketika pulang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum sampai ya ke kampung halamannya, di sana itu sudah apa? Dijadikan rebutan oleh pondok-pondok pesantren itu. Siap untuk menampung, siap kemudian apa? Ya untuk menggunakan ya ilmu ya ustadzah tersebut. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya teman juga ustadz. Suatu hari kemudian beliau ya kemarin saya mengisi tasyakuran. Saya tanya, tasyakuran apa ustadz? Ya ada ya tetangga itu yang hafal Quran 30 juz, kemudian apa? Mendapatkan beasiswa hafal Quran 30 juz jurusan kedokteran. Dan itu apa? Ya beasiswa full Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa ratus juta kalau kita membayar ini, ya. Ada seorang santriwati kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 bulan saja mondok di tempat kita. 3 bulan tidak betah dia. Ya kenapa? Ya karena kemudian ya karena hafalannya kuat dan lain sebagainya, di situ harus dipreserkan gitu ya. 3 bulan mondok, ya 3 bulan itu dapat hafalan 6 juz Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 6 juz dia hafal. Setelah itu kemudian dia izin pergi, Pak Ustadz, sudah saya pingin kuliah saja. Saya nggak kuat ini kalau tahfidz kan gitu ya. Ya silahkan Mbak, mau tahfidz kemana? Saya mau cari beasiswa. Pergilah beliau ke Jogja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ada tetangganya yang kemudian kuliah juga di Jogja mengambil jurusan psikolog. Tapi tetangganya ini jalurnya bukan jalur beasiswa. Datang beliau ke sana, ada program beasiswa untuk mengambil jurusan psikolog ini, ya syaratnya hafal 5 juz ya. Beliau mondok 3 bulan, tempat kita dapat berapa Pak? 6 juz. Ini syaratnya 5 juz. Karena diulang-ulang terus, akhirnya kemudian beliau maju, lolos, ya kemudian mendapatkan beasiswa ini. Ya, tetangganya tadi itu melihat, loh kok bayarannya setitik kan gitu ya. Karena kemudian jalur beasiswa, padahal tetangganya ini Pak, Masya Allah, sudah menghabiskan banyak biaya. Ya ini karena apa? Dengan tahfidz 5 juz ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya di tempat kita itu ustadz-ustadznya itu muda-muda Pak. Anak-anak lulusan SMA, tapi apa? Selesai 30 juz. Ya, yang ngajar tempat kita berdayakan ini. Ya Mas, sini ngajar. Kamu ngajar Quran, kita gaji. Ya, dan anak-anak muda ini mereka nyambi kuliah, Pak. Ya. Dan anak-anak muda di tempat kita ini sambil nyambi kuliah S1 kemudian ngajar Quran, orang tua mereka itu sudah lepas tangan, Pak. Ya sudah nggak membiayain dia lagi. Ya, bahkan kemudian di antara mereka mengambil jalur-jalur beasiswa itu, ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, ketika kemudian kita mengarahkan anak-anak kita kepada pendidikan Quran, kalau kita yakin man syaghalahul Quran, barang siapa disibukkan dengan Al-Qur'an, a'taituhu afdhala ma a'tasailin, aku akan memberikan, kata Allah, dengan jaminan rizki terbaik. Ya. Nah, ini yang pertama. Ini baru keutamaan di dunia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syafaatnya Quran itu ketika di dunia, ya Allah akan memberikan kemudahan bagi ahlul Quran. Ada orang yang disibukkan dengan Quran Bapak Ibu, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menghafal Quran, an dzikri wa mas'alati, sampai dia itu lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking sibuknya dengan Quran sampai kemudian dia lupa meminta kepada Allah. Lupa berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rizki yang banyak, ya Allah berikan aku kelancaran rizki, ya Allah. Itu sampai lupa berdoa minta rizki sama Allah, saking sibuknya dengan Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin, maka orang tersebut akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki terbaik dan lebih baik, ya daripada rizkinya orang yang hanya berdoa kepada Allah namun tidak disibukkan dengan Quran. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam, dan keutamaan ilmu Allah, keutamaan ilmu Quran itu dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang ada, ka fadlillahi ala khalqihi, seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Para ulama ketika menafsirkan hadis ini, ketika kemudian mensyarah hadis ini, orang yang sibuk menghafal, mempelajari atau memahami Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang Allah berikan kepada orang yang hanya berdoa kepada Allah namun bukan ahlul Quran. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jaminan, ya. Orang yang menghafal Quran, orang yang mempelajari Quran itu dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka adalah penuntut ilmu sejati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.